Bapak dan Ibu semua. Pagi. Pak, pagi. Pagi, Pak. Pagi Pak Basri. Pagi Pak Kun. Pagi, Semarang Mas Asri. aman Pak Kun? Aman, Pak, aman. Saya lagi di Bandung, Mas Asri. Alhamdulillah. Ini Pak Pagi, Albertus. Pak Kun. Pak Albertus, saya panggilnya Pak Albertus sama Pak Kunto nih. Kan kita berteman di Facebook belum pernah panggil-panggilan ya. Saya Kunto, Mas Asri. Oh, Pak Kunto, Mas Kunto ya. Oke. Iya. Di Jogja ya? Mas Kunto. Di Jogja dan sekarang sedang di Bandung. Oh, sekarang lagi di Bandung. Wis, mantap. Iya. Kemudian ini ada Bu Herlin. Selamat pagi Bu Herlin. Pagi, Pak. Udah standby Pagi dari semuanya. Ya, Pagi Bu Herlin. pagi-pagi. pagi. Kemudian ada Bu Indira, ini dari Batam ya, Bu Indira. Halo, Pak. Iya, Pak. Luar biasa, ini fotonya cakep banget ini Bu. Wih, Foto profilnya cakep banget. Nanti ketemu aslinya pingsan gitu ya, Pak? foto terupdate ya. Iya, ini lucu banget gitu. Terus kemudian ada Pak Michael. Ya, pagi Pak Basri. Semua pagi. Pagi Pak Michael. Pak Michael nih sekuis ya. Betul Pak Basri. Iya, Dari Sekut. sekuis. Ini juga mendalami waris nih Pak Michael nih. Wih, Banyak dapat ilmu nih dari Pak Basri nih. Ya, kita hari ini update lah. Mungkin kita bisa refresh dan update ya Pak ya. Iya, refresh dan update. Kemudian ada Bu Rini. Selamat pagi Bu Rini. Pagi Bu Rini. Selamat pagi Pak Basri, apa kabar Ya. Pak? Baik Bu. Selamat pagi, Biasa Bro nih hari Erwin. ini Pak Rini. Pagi Bu Rini. Kemudian ada Pak Irwan. Pak Irwan audionya belum nyambung nih kayaknya Pak Irwan. Pak Irwan. Pak Salam kenal ya semua. Iya, Pagi dengan saya Erwin. Pak Irwan kayaknya audionya belum nyambung. Belum ada Belum suaranya nyambung. kayaknya nanti. Terus kemudian ini Kenara ini Bapak atau Ibu ya? Maaf nih, nggak ada fotonya. Ini Halo? Pak Basri nih saya nih. Dandung Pak, belum saya ganti. Oh gitu ya, ini Pak Dandung dari Jogja ya Pak ya? Di Jogja Pak? Atau di Cirebon? Di Jogja ya? Pak Dandung Ya, ini Pak. Di Dokter. Jogja ya? Dokter Bandung ya? Iya betul Pak. Di Jogja. Ya Ya, Jogja Pak. Dokter Dandung pasti kenal dong Pak Mas Kunto kenal ya? Teman saya, ini teman main waktu. Iya teman main lah ya. Sekarang Kemudian ada Bu Monica. Ini suhu saya Pak Kunto. Pagi Pak Basri. Halo Pak Dandung. Pagi-pagi. Pagi. Ini ada Mas Satrio nih. Waduh ini Iya. suhu saya ini dulu nih. Sama-sama Wih. belajar. Halo Pagi. Pak Erwin Pak sama Satrio. Pak Erwin. Mas Satrio tuh sekarang di mana sih? Saya di Sekuis. Oh di Sekuis. Ketemu dong Iya. sama Pak Michael di sini nih. Iya. Kemudian Bu Halo, Monica nih di Semarang ya Bu. Iya Iya. betul dari Semarang. Pak. Monika apa kabar Monika? Iya baik Oh Pak. ketemu tuh sama Pak Pak Kun ya. Halo Bu Monika. Halo, Pagi. pagi Pak. Ini kayak reuni nih. Wih, reuni semuanya. Heeh. Mas Oke, Dani, kita sama 1 menit lagi kita mulai ya Bapak dan Ibu. Ini harusnya peserta ada 30 orang, tapi kan kita janjinya jam 10, jadi kita on time jam 10. Nanti yang terlambat menyesuaikan. Oke. Ini ada Ibu Dewi. Ibu Dewi dari mana Ibu Dewi? Dewi Wong. Pagi Bu Dewi. Saya dari asuransi dari Bogor, Pak. Oh, tetangga dong sama saya. Sama-sama Bogor, ya. Oh, Saya di gitu. Ya, Di mana Ibu? Baranang Siang. Barenang Siang. Oke, asuransi. Zuri. Bukan. Oh, bukan. Iya. Barenang Siang apa ya? Jalan Pandu, Pak. Loh, Pandu Raya. saya juga kantor di Panduraya. Oh, gitu. Iya, Panduraya 43. Katanya Oh. satu kantor. Jangan-jangan sekantor, jangan-jangan. Beda, Sepertinya. Pak. Beda.
Pagi Pak Basri. Pagi, Pak Bobi. Ini Pagi Pak Basri. pagi. Oke. Kita mulai ya, Bapak dan Ibu. jam 10 ya. Karena udah Jam 10 kita mulai. 10, oke. Selamat pagi. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Bapak dan Ibu semua. Hari ini kita akan sharing hari Sabtu. Dan BAR Academy juga mencoba untuk supaya materinya beragam, kita mencoba untuk terus berkolaborasi dengan semua pihak. Nah, hari ini saya akan dibantu oleh salah seorang rekan saya, teman baik saya di Medan, namanya Pak Erwin Sandes. Tapi saya nggak pernah panggil dia Pak gitu, karena nggak pantas ya. Masih saya panggilnya Bro gitu, Bro Erwin gitu. Ya. Karena usianya sama saya jauh banget. Usia saya 2 kali lipatnya gitu. Ngeri banget ya, ternyata saya udah tua banget ya. Gitu. Nah, Usia hanya masalah angka, Pak. Iya, betul. Semangat mas sama ya. Nah, Bro Erwin ini adalah seorang financial consultant, dan yang menurut saya agak unik dari beliau adalah marketnya itu milenial dan keluarga muda. Bisnis itu market yang barangkali sebagian dari kita sudah nggak bisa garap gitu ya, karena nggak masuk, bahasanya nggak nyambung gitu ya. Nah, hari ini kita akan berkolaborasi. Saya akan berkolaborasi dengan Bro Erwin untuk membawakan satu materi yang kita akan mencoba saling melengkapi gitu ya. Dan nanti ada beberapa hal yang mungkin buat Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendapatkan, mungkin ada yang belum. Jadi kita refresh aja. Nah, Bro Erwin ini jadi financial consultant udah berapa lama, Bro? Di industri asuransi jiwa ya, itu sudah 6 tahun. 6 tahun ya. Jadi saya kira kalau 6 tahun tuh harusnya nasabahnya udah banyak ya, macam-macam karakternya. Amin. Jadi itu yang kita bisa jadi bahan cerita. Oke. Yes. Kita mulai aja kelas pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu. Seperti biasa di kelas-kelasnya BHR kita interaktif, jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan, bisa langsung diinterrupt ya, bisa langsung interupsi. Jadi supaya kita interaktif dua arah. Oke. Silakan Bro Erwin, bisa dimulai. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan kembali, nama saya Erwin. Ya, saya dari Medan domisilinya. Hari ini saya terima kasih banget kepada BHR Academy diajak kolaborasi untuk saling mengisi materi ya di pagi hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita Horas. Ini berarti dari Medan ya? Enggak ya? Pak Satrio. Pak Basri itu nanti ini ya, sudah saya screen ya. Udah screen-nya udah ini ya, sinkron ya, udah dengan materi kita ya. Udah kelihatan materinya harusnya. Oke, siap. Nah, jadi teman-teman, hari ini materi kita yang seperti yang sudah digaungkan sebelumnya itu mengenai bom waktu di masa depan ya pasti. Karena bom waktu ini ya apa yang kita namanya waktu ya, apa yang kita lakukan hari ini akan berimbas kepada masa yang akan datang. Kalau masa lalu sih sudah lewat, bukankah seperti itu ya? Nah, jadi hari ini kita akan bahas 3. Sebenarnya kita ngambil ini 3 ini adalah nanti kita akan menjelaskan lebih detail lagi kenapa kita ambil 3. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman di sesi kali ini kita bakal bahas yang tentang efek cara mengenali bom waktunya dan efeknya sampai kemana. Nah, nanti kita akan bahas di sesi kita selanjutnya berdasarkan materi-materinya. Oke? Mungkin Pak Basri bisa dibantu untuk ini. Nah, oke. Mungkin yang pertama, kalau kita ngomong tentang uang ya, kita sebelum masuk ke materi intinya dulu, itu kita mengenali dulu sejarah uang itu. Nah, sedikit saya cerita sedikit aja, nggak usah panjang lebar. Jadi uang itu sebenarnya asal-muasal tercipta uang itu awalnya dari sistem barter. Nah, kenapa ada sistem barter? Nah, kita tahu bahwasanya di zaman dulu masyarakat sering berburu
atau bercocok tanam. Nah, itu. Nah, jadi dari bercocok tanam, berburu, maka mereka memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Tapi di tengah perjalanan ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri. Nah, maka dari itu mereka melakukan sistem yang namanya barter. Nah, teman-teman, barter itu lama-kelamaan mulai ditinggal. Kenapa begitu? Nah, mulai ditinggal karena belum tentu barang yang ditukar itu cocok dengan yang kawan kita yang mau ditukar. Misalnya saya dengan Pak Basri ini mau tukaran. Tapi belum tentu barang yang saya tukarkan ke Pak Basri cocok dengan yang dia mau. Nah, maka kemudian dilakukan sistem yang lain, yaitu mencari sesuatu benda yang punya nilai yang lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat kembali flashback ke zaman Romawi, mereka menjalankan sistem barter. Kemudian mereka mencari sesuatu yang berharga pada saat itu, yaitu garam. Nah, garam sebagai alat tukarnya. Kalau garam pada zaman itu adalah uangnya mereka. Nah, tapi sudah punya nilai ya, tapi punya kendala. Nah, garam ini punya kendalanya apa? Kalau ditukarkan, daya tahan benda ini rendah, karena mudah rusak kalau garam. Nah, kemudian muncul lagi ide yang lain, mencari sesuatu yang tetap bernilai. Nah, maka dilakukanlah pertukaran dengan logam mulia kalau kita tahu ya, emas dan perak. Nah, itu sejarahnya, sampai emas dan perak. Nah, seiring berjalannya waktu, emas dan perak ini juga punya kendala. Gitu. Nah, kendalanya apa? Kalau jumlah yang ditransaksikan sangat besar, itu punya kendala harus menyediakan logam dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, itu satu kendala. Nah, maka dari itu muncullah ide untuk mencetak yang namanya surat kepemilikan emas tersebut, emas atau perak tersebut. Nah, jadi asal muasalnya ini surat kepemilikannya yang dicetak itu yaitu dalam bentuk dulunya itu surat kepemilikan. Nah, tapi sekarang yang kita kenal itu adalah uang kertas itu sendiri. Karena kita tahu ya, di setiap negara mereka mencetak uang yang beredar itu berdasarkan cadangan emas yang dimiliki setiap negara. Betul bukan Bapak Ibu? Nah, yes. Jadi seperti itu. Asal muasal singkat ceritanya sampai hari ini kalau kita tahu muncul yang namanya e-money. Betul ya? Nah, e-money itulah yang nanti jadi sejarah uang berikutnya. Gitu. Nah, jadi hari ini kita bahas ya fungsinya sampai sekarang ini uang tetap jadi alat tukar ya, alat pembayarannya. Nah, jadi itu mungkin sedikit cerita dari sejarah uang sampai terbentuknya uang kertas yang kita gunakan saat ini. Ataupun sekarang sejarahnya saya tambahin sedikit, e-money-nya itu juga sejarah di kemudian hari. Oke? Nah, oke, next. Ini mungkin Pak Basri boleh? Ya, mungkin Bapak Ibu sudah nonton film ini. Bagi yang langganan Netflix sudah nonton. Ini film baru tahun 2019. Ini film yang bagus buat kita yang berkiprah di industri jasa keuangan. Ada yang sudah nonton Bapak Ibu film ini? Boleh dong cerita, sharing. Silakan di unmute yang udah nonton. Bagi penggemar Netflix nih, karena ada Pak Sulaiman belum. Oh ya, nanti saya ceritain Pak kalau belum. Ada yang sudah nonton Bapak Ibu? Oke? Belum Pak. Belum ya? Waduh, harus nonton ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu film yang saya rekomendasikan. Ini ada di Netflix gitu ya. Judulnya The Laundromat. Ini tahun 2019. Pemainnya ada di atas tuh Meryl Streep, Gary Oldman sama Antonio Banderas. Apa sih ceritanya? Ini cerita tentang Panama Papers. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat tahun 2016 bulan April ada dokumen bocor dari satu kantor pengacara Mossack and Fonseca di Panama, di mana di situ ada data 11 juta perusahaan cangkang yang melibatkan banyak pejabat. Jadi di seluruh dunia ya, nggak cuma di Indonesia. Di Indonesia juga ada. Dan itu cerita dimulai dengan tadi apa yang diceritakan oleh Bro Erwin tadi mengenai sejarah mata uang. Jadi pada awalnya adalah
orang yang punya pisang ketemu dengan orang punya sapi. Gitu. Kebetulan orang yang punya pisang butuh sapi. Demikian pula sebaliknya, gitu. Orang yang punya sapi butuh pisang, maka terjadi proses namanya barter. Tapi dalam perkembangan agak sulit ya, karena tidak tiap hari orang yang punya sapi butuh pisang, karena dia bukan monyet kan, gitu. Dia harus makan yang lain juga. Jadi yang punya pisang juga repot, karena tidak ketemu orang yang membutuhkan pisang dia, akhirnya pisangnya busuk, gitu ya. Plus ditambah lagi ada perdagangan internasional. Lama-lama orang membuat namanya jalur sutra dari Cina ke Timur Tengah gitu, jalan kaki bawa pisang kan rusak gitu ya. Nah akhirnya muncullah satu ide untuk membuat namanya alat tukar kan gitu, dalam bentuk emas, logam mulia kan, emas, perak ya, dinar, dirham gitu ya. Tapi dalam perkembangan juga di tengah jalan banyak perampokan, banyak perang, repot gitu. Maka ada orang-orang yang mendirikan satu lembaga namanya bank, di mana orang itu boleh simpan emasnya di situ, nanti dikasih namanya kertas janji atau promissory notes. Makanya mata uang sekarang, uang kertas kita namanya sekarang kan bank notes kan gitu. Karena itu sebenarnya cuman janji doang, nggak ada nilainya. Itu yang membuat nanti inflasi dan lain-lain. Nah, buat teman-teman nonton film ini bagus karena di sini cerita mengenai bagaimana sebuah perusahaan cangkang beroperasi, bagaimana ternyata direksi dari perusahaan cangkang itu adalah sebenarnya pegawainya Mossack and Fonseca yang tukang ketik, yang baca aja nggak bisa, dia cuma suruh tanda tangan gitu ya di Panama sana. Ini film bagus banget dan mengajarkan kita untuk waspada tetap terhadap namanya perusahaan bodong, investasi bodong dan lain-lain. Oke ya Bapak Ibu, ini film yang saya cuma mau kasih tahu, film yang saya rekomendasiin. Oke. Nah, next saya kembalikan ke Bro Erwin. Oke, nah tadi sekilas tentang cerita film ya. Boleh tuh Pak Bastri nanti rekomendasi, nanti saya nonton di Netflix. Atau kita mau nobar aja. Oh iya boleh. Tapi jangan sekarang Pak. Oke, nah jadi mengenai uang. Kenapa sih uang itu kita bahas tentang jadi bom waktu nih ya. Nah teman-teman, nah kita tahu ya kalau bom waktu itu biasanya gini. Yang namanya bom, biasanya kalau di Indonesia tuh di beberapa tahun yang lalu itu butuh yang namanya badan intelijen, badan intel. Ada juga yang namanya Gegana, ada Densus 88. Itu fungsinya masing-masing punya. Ada yang mencari, ada yang mengejar, dan ada yang menjinakkan. Nah, sama. Kalau kita di bidang keuangan, kita itu harus punya intelijensi. Yang namanya intelijensi berarti kita itu harus punya knowledge. Knowledge, pengetahuan untuk mengetahui, mengenali jenis-jenis dan apa saja potensi-potensi yang akan dihadapi kita di masa yang akan datang. Jangan sampai bom itu meledak duluan daripada kita gitu, daripada kita mengejar untuk mengetahui apa saja potensi masalah, dan ibarat kata kalau bom waktu itu kita bisa jinakkan lebih dulu, nah maka itu akan mencegah terjadinya kerugian yang besar kan gitu. Nah, jadi di sini banyak bom waktu masalah soal keuangan itu problemnya adalah karena ketidaktahuan pertama ketidaktahuan, dan kedua biasanya sih teman-teman, kalau teman-teman yang hadir di sini praktisi sering mengingatkan nasabah atau kliennya tapi sering diabaikan. Biasanya sih kalau di lapangan nanti pas kejadian baru sibuk. Nah kan begitu ya teman-temannya. Nah jadi kita ini harus terus mengedukasi mereka supaya tahu jenis-jenis bom waktu apa saja yang bakal berpotensi muncul pada klien-klien kita di masyarakat Indonesia saat ini, gitu. Nah, jadi next kita, nah jadi ini kita ada 3 pemicu bom waktu. Tapi sebelum kita bahas kenapa kita pilih 3 ya, tadi saya bilang ya. Nah, 3 ini yang paling umum kita jumpai. Kenapa harus 3? Nah, slide-nya yang sebelumnya, Pak. Ya, yang tadi. Ya? Oke. Boleh. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita nonton dulu video ini ya. Oke, silakan. Salam dari Kopi Joni. Tamu saya pagi ini adalah Pak siapa? Suaranya keluar ya? Pak Hikmat. Bapaknya adalah debitur suatu bank, tapi kemudian bapaknya meninggal, di mana hutang masih ada gunanya. Ada pertanyaan dari beliau sama ibunya, apakah orang meninggal maka utang otomatis lunas? Jawabannya adalah tidak.
bank tetap berhak menagih utang, dia akan eksekusi duluan agunan. Bahkan kalau tidak ada agunan, bank berhak menagih ke ahli waris. Cuma ahli waris boleh memilih. Pilihannya ada 3. 1, membayar utang, dia berhak warisan semua. 2, net, hasil bersih. Dia bisa mengatakan ke bank, ambil semua warisan, kalau ada sisa sesudah bayar utang, kembalikan ke saya. Alternatif ketiga adalah menolak warisan, otomatis tidak membayar utang. Ya, jadi kalau orang tua kalian punya utang, pilih salah satu itu. Kalau nggak jelas, datang ke Kopi Johnny makan bakpao. Salam. Oke. Oke, nah jadi teman-teman boleh minta, nah dari video singkat tadi yang sumbernya dari Bang Hotman Paris. Nah kira-kira apa respon teman-teman melihat video tersebut? Boleh dijelaskan secara singkat di chatting mungkin? Nah, jadi kita lihat ya teman-teman ya, di video tadi itu dia menjelaskan, kalau dari saya melihatnya bahwasannya kenapa orang berbondong-bondong ke Kopi Johnny untuk ketemu dengan pakar hukumnya, kan gitu. Nah, jadi bahkan orang, kita tahu tiga pemicu bom waktu ini adalah hal yang paling umum kita jumpain. Nah, masih banyak teman-teman masyarakat Indonesia yang belum tahu benar apa yang potensi-potensi masalah yang akan muncul di kedepannya. Bahkan seperti tadi Pak Hikmat ya bertanya kepada Bang Hotman, apakah hutangnya itu diwariskan atau langsung diputihkan atau lunas. Nah, kan gitu. Nah, maka orang awam saja banyak yang masih belum pasti tentang hutang, tentang kredit dan lain sebagainya. Nah, maka ini contoh pertama dari bom waktu kita, yaitu dalam produk perbankan. Nah, kalau kita tahu produk perbankan itu yang kalau tadi contoh di video itu adalah produk kredit. Nah, kalau yang kita bahas sama juga produk perbankan di bidang funding, ya, seperti tabungan dan deposito. Nah, kalau tabungan dan deposito, kenapa jadi bom waktu? Contoh, misalnya kita ambil contoh. Nasabah, ada teman-teman atau mungkin saudara kerabat dari teman-teman semua yang cuma tahunya, oh saya cuma ada uang, saya masukin tabungan aja, atau saya depositokan aja bunganya, kan gitu. Nah, tapi makin lama, mungkin dulu pada saat zaman tahun 98, deposito bunganya 30 sekian persen, masih gede ya. Nah, makin lama bunganya makin sedikit. Nah, terakhir sampai sekarang mungkin sekitar 4-5% ya bunga deposito. Nah, itu salah satu kenapa jadi bom waktu. Kenapa? Karena uang kita itu termakan yang namanya inflasi. Karena inflasi itu bisa aja makin lama kan semakin tinggi dan mengalahkan bunga deposito. Itu salah satu bom waktu yang mungkin sangat umum. Dan yang kedua, terlalu banyak tabungan dan deposito, uang kita mengendap di dalamnya. Ketika seseorang hidup, dia bakalan mudah untuk mengatur keluar masuknya uang dari tabungan atau deposito bank. Namun, kalau misalnya suatu saat kita check out dari dunia ini, nah kalau kita check out, maka keluarga kita atau family kita yang mau mengurus itu bakal ada kendalanya. Kenapa? Karena bank tidak serta-merta membukakan akses meskipun itu adalah istri kita yang setia menemani kita setiap hari bertransaksi di bank. Apalagi khususnya nasabah-nasabah prioritas, privilege gitu ya. Nah, jadi itu harus melalui proses yang ada tertera dalam aturan Bank BI, di mana kalau seseorang meninggal dunia, maka harus diurus dulu surat penetapan ahli waris, surat pernyataan ahli waris dari notaris. Ya, seperti itu. Jadi tidak serta-merta bisa dibuka, oke, cash liquid ke pihak keluarga, enggak. Karena bank juga punya peraturannya sendiri. Karena itu sudah tertera di aturan Bank BI. Nah, mungkin next-nya mungkin Pak Basri bisa kasih contoh beberapa kasus yang dihadapi teman di media ya. Ada beberapa kasus yang mungkin digugat sama pihak keluarga ke pihak bank.
karena masalahnya sepele, karena mungkin mereka nggak tahu aturan dan mungkin memang mereka merasa ribet gitu, diribetkan sama pihak bank. Silakan Pak Basri. Iya. Ini contoh yang sebenarnya kalau teman-teman yang sudah ikut kelas perencanaan waris perdata pasti dapat contoh ini ya, sudah dapat, di mana ada satu keluarga nih, anak tiga orang kakak beradik yang memperjuangkan deposito bapaknya gitu ya, dan kemudian bapaknya udah meninggal gitu ya, dan butuh waktu kurang lebih 18 tahun. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena di tengah jalan, pertama karena di tengah jalan muncul sengketa karena ada wanita lain yang mengaku sebagai istri sah dari almarhum, itu juga mengaku bahwa dia adalah ahli waris yang sah dengan membawa surat dari Pengadilan Negeri Surabaya. Ini kakak beradik ini ada di Jakarta, dan bank berada pada posisi tidak bisa memutuskan siapa yang memang benar sah, mana yang tidak sah gitu ya. Maksudnya ahli waris yang sah, mana yang bukan gitu kan. Maka bank bilang kepada mereka berdua, silakan diselesaikan di pengadilan gitu ya. Selama masa proses pengadilan itu kurang lebih pengadilannya 17 tahun gitu ya, persengketaan itu, karena juga menyangkut beberapa aset lain, pasti ada tanah dan lain-lain. Bank tidak mau membuka rahasia. Ada rahasia yang tidak disampaikan oleh bank karena memang ketentuannya seperti itu. Karena ini belum jelas siapa yang menjadi ahli waris yang sah. Sampai akhirnya 18 tahun kemudian ketika nih kakak beradik ini menang di pengadilan, mereka baru tahu bahwa bapaknya bukan punya deposito tapi giro gitu ya. Dan akhirnya perjuangan 18 tahun, uang 400 juta yang tadinya mereka hitung itu menjadi 2,3 miliar, boro-boro 2,3 miliar, 400 jutanya pun nggak keluar. Nah ini saya kira satu kasus yang ekstrim ya, tapi bisa mungkin terjadi gitu. Nah ini kenapa produk perbankan disebut sebagai aset yang liquid pada saat yang punya masih hidup. Ketika yang punya nggak ada, dia menjadi tidak liquid gitu ya. Kemudian apakah kasusnya seperti ini semua? Ya enggak gitu ya. Ini kan 18 tahun ya mungkin 1:1000 mungkin ya. Tapi mungkin kan yang satunya bisa terjadi sama orang-orang yang kita kenal. Dalam hal biasa-biasa aja kasusnya juga sebenarnya sama. Ini ada orang komplain di media konsumen mengenai pencairan tabungan bapaknya, yang bapaknya udah meninggal gitu ya. Ternyata dipersulit, dia merasa dipersulit, padahal itu memang prosedur semua bank seperti itu gitu. Jadi nanti apa yang disampaikan oleh Bro Erwin tadi bahwa mau rekeningnya joint account itu mau N atau OR itu perlakuannya sama gitu ya. Tetap harus ada namanya pencarian sebelum pencairan gitu ya. Nah mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ikut kelas perencanaan waris sudah tahu prosesnya, bahwa bank akan minta namanya surat pernyataan waris, pasti itu dari sampai dengan kecamatan ya, kelurahan atau kecamatan. Kemudian untuk jumlah rekening tertentu itu untuk yang muslim dimintakan surat penetapan dari pengadilan agama setempat. Kalau untuk yang non muslim itu cukup pakai notaris, namanya akte waris atau keterangan hak waris. Nah, ini harus diurus. Nah, pengurusan ini bisa cepat, bisa lama, tergantung amal dan perbuatan, gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kembali lagi tadi terlalu banyak duit di dalam produk perbankan juga nggak bagus gitu, karena produk perbankan hanya liquid ketika yang punya masih ada. Apalagi potensi masalahnya. Nah, saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu gitu mengenai peraturan Menteri Keuangan nomor 19 tahun 2018 ya, tentang perubahan kedua ada atas PMK nomor 70 tahun 2017. Ini berkaitan dengan AIO, Automatic Exchange of Information ya, AEOI ya, betul. Gitu ya. Betul, Pak. Automatic Exchange of Information. Nah, ini teman-teman harus juga dikasih tahu kepada para nasabahnya bahwa kewajiban lapor saldo rekening orang yang sudah meninggal itu datangnya bukan di nasabah atau bukan di ahli waris atau di keluarganya nasabah. Kewajibannya bukan di mereka. Kewajibannya ada di bank. Gitu. Jadi ceritanya kalau misalnya ada nasabah misalnya nih, seorang wanita suaminya meninggal gitu ya, dia datang ke bank membawa surat-surat yang tadi nih, ada yang akte waris, ada namanya penetapan waris, datang ke bank. Bank tidak bisa juga langsung cairkan. Bank harus lapor dulu ke
Ditjen Pajak atas rekening orang yang meninggal ini, terutama untuk rekening yang nilainya saldonya di atas 1 miliar. Itu wajib bank untuk melaporkan. Tapi di dalam ketentuan ini tidak disebutkan berapanya. Gitu ya. Jadi pokoknya begitu kita datang bawa surat keterangan waris bahwa kita adalah ahli waris yang sah, bank tidak bisa langsung cairkan karena dia harus lapor ke Ditjen Pajak. Jadi kewajiban lapornya ada di bank. Gitu. Artinya apa? Artinya prosesnya nggak bisa kita kontrol. Ya, karena kontrolnya dari bank. Gitu. Itu bisa lama, bisa cepat ya tergantung di banknya. Gitu. Nah, itu berkaitan dengan pajak. Kenapa harus dilaporkan gitu ya?